agar rupiah bisa pulih kembali setidaknya dalam 3 minggu bisa 17.500 rupiah. Demikian programnya berbiaya mahal tetapi disalurkan kurang tepat sasaran dari tahun ke tahun. Bapak Ibu sekalian, industrialisasi dan hilirisasi menjadi dua program prioritas oleh Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara industri, kontribusi industri terhadap PDB setidaknya 30%. Kita saat ini masih 19% dari PDB. Selain itu, pertumbuhan industri kita rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDB. Pelambatan sektor industri berdampak penyusutan kelas menengah nasional dan orang yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibanding informal. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada Gubernur Bank Indonesia, ada Kepala Bappenas. Itu menunjukkan kehadiran negara nyata, tidak hanya di badan anggaran, akan tetapi apa yang akan disampaikan untuk menunjukkan ke publik bahwa ketiganya seia, sekata, baik dalam fiskal maupun moneter. Untuk menjaga iklim investasi, untuk mendorong bersama sektor-sektor real yang produktif dan menjaga rupiah kita yang alhamdulillah hari ini rupiah kita mengalami apresiasi. Dari 18.190 hari ini 18.022 perak. Dan insya Allah semoga dengan kerja keras, bauran kebijakan fiskal dan moneter, Menteri Keuangan, Gubernur RI, Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran, insya Allah setidaknya minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita bangun optimisme yang realistis agar rupiah bisa pulih kembali setidaknya dalam 3 minggu bisa 17.500 rupiah per US dollar Amerika. Itulah kira-kira pengantar kami. 16 berapa? Bapak jangan bisik-bisik 16.500. Ntar Bapak suruh jadi gubernur nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke pemerintah, saya minta izin Bapak Ibu sekalian di meja Bapak Ibu sekalian, juga di pemerintah, ada rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rancangan kerja pemerintah tahun 2027. Bisa disetujui? Setuju? Pemerintah? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persis 12 menit menyampaikan. Mudah-mudahan Pak Menteri juga irit, Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri RKP, serta Gubernur Bank Indonesia. Pertama-tama tentu kami persilakan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR pada rapat kerja membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, KEM PPKF tahun 2027 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
tahun anggaran 2027. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai pengantar, izinkan kami menyampaikan garis besar materi yang akan kami sajikan, yaitu upaya mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 yang disusun dalam upaya untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Untuk memulai, kami akan lebih dahulu menguraikan landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, Camp PPKF tahun 2027 adalah komitmen bersama yang disusun dengan semangat untuk mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.